Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, janabal afadil, ulama anal a'izza, faya ayuhal asatid wal ustadzat, para musrif-musrifah, segenap mahasantri Ponpesma Unisla Angkatan 31 yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ini, majelis yang penuh barokah, majelis sholawat, majelis madah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga takdir ini adalah takdir terbaik yang menandakan Allah ridha kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman mahasantri sekalian, bahwa kita di Ponpesma belajar, kita di Ponpesma ngaji, kita di Ponpesma dipaksa untuk beberapa hal yang saya yakin tujuannya adalah untuk kebaikan. Memang kadang terasa tidak enak. Sebagaimana qasidah yang kita baca tadi, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbi radhain wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu kita itu katifli, seperti bayi. Jadi nafsu kita itu katifli kayak bayi. Intuh milhu syabba'ala hubbi radhain wa in taftimhu yan fatimi. Bayi itu kalau dituruti terus, itu seperti bayi yang mau nyusu terus. Kalau disusui terus, itu sampai kapanpun dia akan nyusu. Itulah gambaran nafsu. Tapi wa in taftimhu yan fatimi. Tapi nek disape, bayi itu kalau disape, maka dia juga lama-lama akan terbiasa untuk tidak menyusu. Seperti itulah nafsu, bahwa nafsu itu nek dituruti enake terus, ya kayak bayi yang mau nyusu ya terus. Tapi kalau tidak dituruti, maka suatu saat dia akan terbiasa untuk tidak nuruti kesenangan itu. Salah satu hal yang paling utama untuk menghindari ajakan-ajakan tidak baik itu adalah berteman dengan orang-orang baik. Makanya nek dalam qasidah-qasidah Jawa, pujen-pujen itu salah satu tombone ati itu adalah wong kang soleh kumpulon. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena almar'u itu ala dini khalilihi falyamdur ahadukum mayyukhallil. Orang itu bisa dilihat kelakuannya, kebiasaannya, itu dilihat dari teman dekatnya. Maka kita harus hati-hati, milih teman itu harus hati-hati. Nah, maka dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa Al-Ma'mun itu pernah berkata, al-ikhwanu salasatun, pertemanan itu ada 3. Yang pertama adalah ahaduhum mithluhu mithlul hida la yustaghna anhu. Koncoan itu, pertemanan itu ada kalanya kayak makanan pokok yang kita tidak bisa hidup tanpa itu. Maka berteman dengan orang-orang baik itu ya memang kayak gitu. Kita butuh agar tetap menjadi baik itu ya karena memang mereka itu seperti makanan pokok untuk kita. Kita butuh berteman dengan mereka untuk terus menjadi baik, diarahkan menjadi baik. Tapi ada kalanya wal akharu mithluhu mithlud dawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Tapi kadang-kadang konco iku ana sing kaya obat. Dia itu ngomongnya kadang-kadang terlalu jujur sehingga kadang-kadang menyakiti. Tapi kita butuh dia untuk menasihati kita. Tapi yo gak sering-sering. Jadi ada pertemanan itu yang kayak begitu. Kadang-kadang yo butuh, kadang gak. Makanya sampean kok konco sampean suatu saat
kok ternyata datang ke sampean itu hanya ketika butuh dan ketika ada masalah, maka sampean harusnya tidak usah marah dan tidak usah mangkel gitu, ndak usah. Berarti kedudukan sampean itu bagi dia seakan obat. Nek wayahe butuh ya diombe, ora ana wong ngombe obat itu terus-terusan. Dan kita harus bangga bahwa kita jadi obat untuk orang lain. Tapi wasalisu misluhu misludda la yuhtaju illa hiqat. Kadang-kadang ono pertemanan itu yang toksik, yang kayak racun. Jadi wasalisu misluhu misludda. Jadi ini ono saiki istilah pertemanan yang toksik. Ihya pernah menyebutkan itu. Wasalisu misluhu misludda la yuhtaju illa hiqat. Koyok penyakit, konco iku kadang-kadang koyok penyakit, gak butuh blas. Tapi walakinil abda qad yubtala bih. Tapi menungso iku ya pasti kadang-kadang dicoba karo konco sing model koyok ngono. Konco sing model-model rodok wateli ngono ku. Ya pancene butuh sing koyok kadang-kadang pancene menungso kene. Walakinil abda qad yubtala bih. Wa huwal ladzi la anisa fihi wala naf'a. Konco sing model koyok ngono kuwi kadang-kadang yo gak ngekei manfaat, tapi dhewek yo gak ono gawene terus ketemu konco sing model koyok ngono. Nah, tapi kita harus ingat, kita punya tujuan untuk berteman itu adalah berteman untuk kebaikan. Kenapa kok begitu? Karena kita harusnya ingat bahwa al-arwah itu junudun mujannada. Roh itu dikumpul-kumpulno berdasarkan tipenya. Makanya sampean kadang-kadang ketemu wong langsung cocok. Itu karena memang ruhnya itu satu tipe. Kadang wis koncoan bolak-balik bertahun-tahun tapi enggak cocok-cocok karena memang ruhnya tipenya beda. Makanya kalau kita seneng kok kumpulane nang nggone wong sing majlis-majlisan, sing biasa ngaji, sing biasa ngono, itu bersyukurlah. Kenapa? Karena ruh kita ternyata diikatkan pada mereka-mereka yang suka pada kebaikan. Jadi nek koncone kok mek gak jelas, iku ya mending ditinggal. Karena Rasulullah itu pernah dawuh ke Abu Musa al-As'ari, umpamane konco iku innama mislu jalisi sholih wasu itu kahamilil miski wa nafikhil kir. Konco iku sing apik karo sing elek iku koyok dene wong dodol minyak wangi karo tukang pandai besi. Konco sing apik ku piye? Konco sing koyok misale kok koyok dodol minyak wangi, kene sanding wae ketika dia nyemprot badan kita kena wangi. Suatu saat ketika kita butuh, kita bisa beli ke dia barang yang wangi. Atau ketika di sekitar dia, kita itu ngamboni barang sing wangi. Tapi beda dengan ketika kita koncoan karo pandai besi. Istilah saiki mungkin tukang las. Nek sampean parek-parek ke tukang las, kemungkinan adalah dua. Siji, klambi sampean bolong soalnya kecipratan lasi. Atau yang kedua, sampean ngambu barang yang hangus. Makanya kekancan saiki hati-hati. Sampean sudah mendekati dewasa. Kata Rasulullah ke Abu Dzar itu, al-wahdah khairum minal jalisis su'. Luwe apik ijenan daripada koncoan wong sing elek. Wal jalisus sholih khairum minal wahdah. Tapi koncoan karo wong sing saleh iku luwe apik daripada ijenan. Jadi sekarang itu masa sampean itu adalah masa milah-milah konco. Milah-milah konco, endi sing dijak apik, endi sing dijak ngejak elek. Nek sing kena dijak apik ya dijak bareng, nek sing sering elek ya mending ditinggal. Karena apa? Karena almar'u ala dini khalilihi. Karena kelakuan kita itu ya mirip-mirip sama dengan teman kita. Nek koncone apik ya insyaallah dadi wong apik. Lah, itulah kenapa kita berteman itu butuh pilih-pilih. Kita pengen teman itu yang hamilul miski, bukan nafihul kir. Kita yang pilih-pilih ya muga-muga konco-konco kita itu orang-orang yang seumpama
pedagang minyak wangi, bukan orang-orang yang tukang pandai besi sing ngelobangi hati kita, melobangi kelakuan kita, melobangi amal kita sehingga kita menjadi orang yang rugi. Semoga kita seterusnya mulai hari ini hingga akhir hayat dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, ngono. Jadi itu ya, semoga bermanfaat, terus berteman dengan orang baik, terus menyebarkan kebaikan, terus berjuang dalam kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.